Pasti banyak di antara kita yang sudah mendengar kisah tentang pertemuan seorang raja dunia yang bernama Sulaiman dan seorang ratu kerajaan dari negeri sebelah yang bernama Balkis dari negeri Saba. Kisah pertemuan mereka sangatlah menakjubkan. Pada kesempatan kali ini, kita tidak membahas tentang pertemuan mereka. Tapi, ada kisah menarik yang tersemat pada diri seorang Balkis. Benarkah diri Balkis adalah sosok wanita setengah manusia setengah jin? Untuk itu, sahabat Tabasam TV yang dirahmati Allah, tonton video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman dan jangan lupa menekan tombol subscribe supaya channel Islami populer sepanjang masa. Balkis adalah seorang ratu yang terkenal dari kerajaan bernama Saba. Ada perbedaan pendapat dari para ahli sejarah mengenai letak lokasi kerajaan Saba ini. Ada ahli yang mengatakan bahwa kerajaan Saba terletak di Arab bagian selatan yaitu negara Yaman. Namun, ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa kerajaan ini ada di tanduk Afrika atau lebih tepatnya berada di negara Ethiopia. Tapi, ada juga yang berpendapat lain. Pendapat itu berasal dari Kiai Haji Fahmi Basyah. Beliau menyatakan bahwasanya Candi Ratu Boko yang ada di Jogja adalah istananya Ratu Balkis. Tapi, pendapat lebih kuat. Istana Ratu Balkis terletak di negara Yaman di wilayah barat laut kota Marib. Karena di sana ditemukan puing-puing bekas bangunan kerajaan masa lalu yang diperkirakan para sejarawan reruntuhan bangunan itu berasal dari tahun 1300-an sebelum Masehi dan ini sangat cocok jika dikaitkan dengan waktu masa kejayaan kerajaan Sabah yang dipimpin oleh Ratu Balkis. Lalu, kenapa dinamakan kerajaan Saba? Nama Saba diambil dari nama raja pertama di kerajaan itu yaitu Saba bin Yazid bin Yakub. Dikisahkan oleh Imam Zainuddin Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitab Faidhul Qadir. Sebelum Ratu Balkis dilahirkan, ayah dari Ratu Balkis yang ketika itu adalah raja di kerajaan Saba, dibalik sebagai seorang raja yang disegani rupanya dia memiliki satu hobi yang unik yaitu dia sangat senang dengan aktivitas berburu di hutan belantara. Tujuan sang raja berburu bukanlah untuk mencari makanan, namun hanya untuk kesenangan atau hiburan semata serta menghilangkan rasa penat di singgasananya. Pada suatu hari, ketika sang raja tengah berburu dan berada di tengah hutan, dia merasakan dirinya sangat haus. Dari kejauhan, dia melihat sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Karena sudah tidak tahan, kemudian raja pun mendatanginya. Ia hendak meminta air minum kepada pemilik gubuk itu. Setelah sang raja mendekat ke gubuk, dari dalam gubuk keluar seorang kakek tua. Lalu raja pun minta disediakan minuman untuknya kepada kakek ini. Si kakek pun langsung memanggil anaknya dari luar gubuk untuk membawakan segelas air. Nah, dari dalam gubuk keluarlah seorang wanita yang ternyata sangat cantik dan mempesona bagaikan rembulan. Dan di tangannya, memegang cangkir berisi air yang terbuat dari batu yakut. Raja pun terpaku takjub dengan wajah cantik wanita ini. Dia menjadi tertarik dan berniat untuk meminangnya. Maka langsung saja sang raja menyampaikan maksud hatinya tersebut kepada kakek ini yang tak lain adalah ayah dari wanita ini. Ayah dari gadis ini langsung berterus terang kepada sang raja bahwasanya mereka berasal dari bangsa jin. Namun, sang raja tidak peduli. Dan singkat cerita, keduanya pun menikah. Akan tetapi, dengan sebuah syarat, jika raja menanyakan sesuatu yang dilakukan istrinya, maka pertanyaan itu menjadi talak baginya. Artinya begini, jika suatu hari nanti ada perbuatan istrinya yang aneh atau janggal, maka sang raja tidak boleh bertanya kenapa istrinya kenapa melakukan itu. Jika sang raja bertanya, maka keduanya harus bercerai dan berpisah selamanya. Setelah keduanya resmi menikah, mereka dikaruniai anak laki-laki. Sang raja senang bukan kepala mengetahui anak yang lahir berjenis kelamin laki-laki. Tentunya, suatu hari anak ini bisa menjadi pewaris tahta ketika sang raja wafat. Namun, teman-teman, tanpa sepengetahuan raja, anak laki-laki tadi dibunuh oleh ibunya sendiri. Ketika raja mengetahui hal itu, dia pun menjadi sangat sedih dan terpukul. Di samping itu, dia takut untuk bertanya kepada istrinya tentang alasannya, kenapa anak itu dibunuh? Karena jika saja sang raja bertanya tentang alasannya, maka artinya mereka berdua akan bercerai dan berpisah selamanya. Pada akhirnya, sang raja hanya bisa diam dan menahan rasa penasarannya itu. Setelah beberapa tahun kemudian, istrinya hamil lagi dan melahirkan bayi perempuan. Mereka menamakannya dengan Balkis dan untungnya, anak mereka yang kedua ini tidak dibunuh lagi. Sang raja pun tampak senang tapi bercampur dengan rasa gelisah.
Akhirnya, pada suatu hari, raja pun tak bisa menahan rasa penasarannya. Dia mendatangi istrinya dan menanyakan alasannya, apa waktu itu anak laki-lakinya dibunuh. Mendengar pertanyaan ini, istrinya menjadi sedih karena sesuai dengan perjanjian. Apabila suaminya bertanya, maka terjadi talak saat itu juga. Dengan perasaan yang bercampur aduk, istrinya berkata, "Inikah balasan darimu? Dulu, kubunuh anak laki-laki itu karena membelamu. Sesungguhnya, ayahku telah mencuri berita dari langit. Dia mendengar malaikat mengatakan jika anak itu sudah besar, dia akan membunuhmu. Ayahku juga mencuri berita dari langit tentang anak perempuan ini. Dia mendengar bahwasanya malaikat banyak yang memujinya dan banyak yang dari mereka yang menggambarkan kejayaan kerajaan ini sesuai janjimu waktu itu." Sambil menangis, istrinya berkata, "Ini adalah perpisahan antara diriku dan dirimu." Kemudian, dengan penuh rasa kecewa, istri raja yang dari bangsa jin itu pergi dan tak pernah terlihat lagi. Dari peristiwa inilah Ratu Balkis dikatakan sebagai sosok setengah manusia dan setengah jin karena dilahirkan oleh ibu yang berasal dari bangsa jin. Nah, di peristiwa ini ada juga ulama yang mengatakan Ratu Balkis adalah sosok setengah manusia setengah jin. Ketika Balkis mengangkat celananya saat mengira lantai istana Nabi Sulaiman adalah kolam, Nabi Sulaiman sempat kaget karena melihat kedua betis dari Ratu Balkis ditumbuhi bulu. Tak seperti wanita manusia pada umumnya, menandakan bahwasanya dia adalah manusia setengah jin. Riwayat lain menyebutkan tentang bukti bahwasanya Balkis adalah manusia setengah jin adalah ketika Balkis memasuki istana Nabi Sulaiman. Dia mengangkat sedikit celananya hingga terlihat kedua betisnya karena Balkis mengira dia akan melewati sebuah kolam besar. Dia takut basah dan terpeleset. Padahal itu adalah lantai yang terbuat dari kaca. Sahabat Tabasam TV yang dirahmati Allah, sebenarnya banyak sekali kontroversi tentang kisah tentang asal-usul Ratu Balkis. Namun, kami hanya membahas satu versi saja karena ada juga versi cerita yang mengatakan Ratu Balkis juga manusia biasa.